Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Eh, yang mulia Pak Sunarto, pemaparan Mahkamah Agung Republik Indonesia refleksi akhir tahun sangat bagus, Pak. Perkenalkan. Tapi saya sebagai jurnalis, Pak, saya sebenarnya perkenalkan diri dulu. Oh, Pak. nama saya Edo Huta Barat, Pak, dari Perisai Hukum, Pak. Apa tadi? Oh, namanya tadi kurang jelas, Pak. Edo Huta Barat, Pak. Idul Huta Barat. Edo, Pak, Edo. Edo Huta Ya, ya. Barat, Pak. Saya senang sekali Pak dengan pemaparan Bapak. Tapi yang jadi jurnalis itu saya sangat miris Pak dengan MMA Pak. Benteng terakhir hukum di Indonesia adalah MA Pak. Apa yang terjadi oleh MA dengan kejadian oknum dari Hakim Agung MA yang mempunyai harta hampir 1 T itu luar biasa Pak. Luar biasa yang membuat kami miris Pak sebagai benteng terakhir hukum di Indonesia Pak. Jadi minta maaf Pak kalau bapak-bapak yang mulia di depan ini ada sedikit dikritik. Minta maaf dulu Pak. Itu yang mengganjal Pak selama 2004 ini Pak. Yang banyak Markus Pak, maklar kasus yang ada di sini Pak. Saya nggak tahu Pak, PK itu diputuskan, maaf ini tanda kutip sepihak, tanpa ada, ini kalau di pengadilan itu kan ada sidang Pak yang ditonton oleh terbuka, ada jurnalis juga bisa lihat gitu. Tapi kalau di MA, ini kita nggak bisa lihat Pak, bagaimana keputusannya ditolak atau diterima. Yang ada di MA itu itu sudah ditolak gitu aja, sudah diterima gitu aja Pak. Jadi dalam tanda kutip itu berarti sidang tertutup gitu. Jadi sebenarnya itu Pak unek-uneknya Pak dari kita Pak jurnalis Pak. Mohon dibukakan pintu, maaf Pak sebelumnya Pak, agar pertanyaan saya ini bisa memberikan arti Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Edo atas responnya. Satu berupa pandangan dan satu pertanyaan. Selanjutnya Ibu yang berbaju hijau. Mohon dibantu mikrofonnya itu. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Umi Saripah dari media Sudut Pandang. Yang kebetulan saya meliput di bidang hukum pengadilan, insya Allah seluruh Indonesia bisa ya Pak ya. Yang saya mau tanyakan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Bapak Sunarto dan jajarannya, saya nggak panjang lebar. Tadi teman saya mengatakan hakim kok punya banyak duitnya, hartanya banyak. Ya harus hakim itu harus banyak harta ya, karena kita lihat dari dia bekerjanya dari muda ya, kan sampai sekarang udah jadi MA kan harus punya harta lah ya, maksudnya harta yang baik gitu. Yang saya mau tanyakan Pak, ini saya biasa ngeliput di pengadilan, itu orang sudah menang di PN tingkat 2, tingkat 3 sampai MA, itu dia hanya secari kertas saja. Jadi dia tidak bisa menguasai gitu ya Pak. Saya tidak sebutan perkara yang mana. Terus yang kedua, ini masalah ini Pak, PK. PK itu ada bakunya nggak sih Pak? Ada PK kedua, ketiga, ada nggak Pak? Misalnya yang saya mau tanyakan. Jadi orang tidak bisa hukum itu kayak karet. Jadi tidak bisa orang yang menang kalah bisa mengajukan PK lagi. Ada bakunya nggak sih Pak PK itu? Yang ketiga Pak, ini mengenai SIP Pak, kalau bisa
di tiap-tiap pengadilan itu ada SIP, jadi orang bisa, masyarakat umum bisa melihat tentang kinerja dari peradilan. Ada banknya gitu Pak, misalnya atau hakim saya tanya gitu, nanya perkara, nggak ada yang tahu perkara ini. Jadi peradilan itu harus punya bank data. Kayak kita wartawan itu ada bank datanya. Kalau misalnya berita tanggal berapa, tahun berapa, kita ada datanya, jadi tahu. Terus yang ketiga Pak, ini Pak, maaf ya Pak, saran saya, masalah kamar mandi Pak. Saya kalau lihat di pengadilan, gedungnya megah, tapi kamar mandinya maaf kata jorok gitu ya Pak ya. Itu aja. Makasih Pak, kalau bisa diperbaiki Pak. Saya kan orang hukum juga, wartawan pengadilan, jadi malu sebagai anak ngadu pada orang tuanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.